Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwan Insan dengan NIM 3060190058 dan saya dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Penagung Semarang. Pada hari ini saya membuat video untuk didedikasikan tugas critical thinking and problem solving, yang mana tugasnya itu membuat video yang membahas tentang kasus-kasus yang berada di sekitar kita. Nah, saya akan share screen mengenai kasus yang saya angkat pada hari ini, yaitu adalah kasus yang sedang viral di media sosial, adalah tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini saya mengutip dari Detik News. Pesantren tempat Heri perkosa 12 satunya tidak berizin. Nah, sebelumnya kronologi kejadian ini adalah sebuah pondok pesantren yang bernama Madani Boarding School yang diasuh oleh seorang ustadz, oknum ustadz ya. Saya menyebut dia itu bukan ustadz, tapi iblis gitu. Yang bernama Heri Wirawan, usianya adalah 36 tahun. Dan dia itu telah memperkosa sebanyak 12 santriwatinya gitu. Dan santriwatinya ini masih di bawah umur gitu, di antara 16 atau 17 tahun. Dan dari ulah Heri Wirawan ini itu telah melahirkan 9 anak. Bayangin, 9 anak dari 12 santriwatinya gitu. Ketika berhubungan seks itu tidak mungkin sekali langsung jadi, itu enggak. Bisa beberapa kali lah, sampai 9 anak. Itu sudah berapa kali seorang Heri Wirawan itu memperkosa santriwatinya gitu. Nah, dan setelah dicek oleh oknum berwajib bahwa pesantren yang diasuh oleh Heri Wirawan ini itu tidak memiliki badan izin mendirikan usaha gitu. Nah, izin operasional pesantren itu tidak ada gitu, tapi dia itu menginduk ke pesantren Manarul Huda gitu. Jadi pesantren itu ilegal ya teman-teman, belum berbadan hukum gitu. Nah, mengenai kasus ini ya, beberapa pihak berwajib itu sudah merespon kasus ini, dan kasus ini itu sudah terjadi selama 5 tahun lamanya, itu dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Bayangkan 5 tahun ulah bejatnya ini tuh tidak terdeteksi dan baru terdeteksi sekarang gitu. Nah, respon dari pemerintah Kota Bandung itu langsung menutup kegiatan pesantren ini dan memulangkan seluruh santrinya untuk tidak mondok di pesantren ini lagi gitu, dan juga ditutup. Nah, dan problem solving memecahkan kasus ini adalah, bagi saya ini tuh adalah sebuah kategori zina ya, pemerkosaan itu perzinahan di dalam bahasanya Islam gitu. Nah, di dalam Islam itu sudah mengatur tentang hukuman bagi pezina gitu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, itu salah satunya. Pezina laki-laki, pezina perempuan itu dicambuk sebanyak 100 kali. Dan juga Islam itu telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia gitu, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur oleh Islam gitu. Dan Islam itu kafah, Islam itu lengkap ya, jadi tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Jadi Islam itu sangat melihat mengenai perzinahan itu adalah sebuah kegiatan yang keji, kegiatan yang sangat zolim sekali gitu. Nah, di dalam Islam itu hukuman pezina itu dibagi menjadi dua, ada zina muson dan zina ghairu muson. Apa itu zina muson? Zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang itu yang sudah menikah gitu. Jadi seseorang itu sudah memiliki istri dan dia itu masih berzina.
Bayangin coba, dia tuh udah punya istri dan itu pasangan halal yang boleh dia lakukan kapan saja dan di mana saja gitu. Itu zina yang sudah menikah. Tapi kenapa dia zina lagi gitu loh. Nah, yang kedua itu apa ya? Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Belum menikah itu ya belum pernah melakukan belum ikatan pernikahan gitu. Nah, ketika ini zina ghairu muhsan ini melakukan zina itu apa namanya? Itu belum menikah ya. Jadi hukuman dari zina zina ghairu muhsan atau zina muhsan di dirajam dirajam itu adalah hukuman dia itu dikubur di dalam tanah tersisakan hanya kepala dan masyarakat itu warga-warga sekitar itu melempari batu di atas kepalanya, dilempari sampai kena kepalanya dan itu sampai meninggal. Berapa hukuman yang sangat berat ya bagi pelaku zina muhsan. Nah, hukuman dari zina muhsan adalah dia itu dicambuk sebanyak 100 kali gitu. Dicambuk 100 kali itu zina muhsan. Nah, Islam telah mengatur hukuman-hukuman bagi para pelaku perzinahan ini. Nah, ketika melihat kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini, itu tergolong kategori zina ghairu muhsan, yang mana dia itu sudah memiliki istri dan dia melakukan zina. Nah, itu hukumannya sangat berat, ada dirajam sampai dia itu meninggal. Nah, melihat hal tersebut, apa namanya, para pihak berwajib itu harus sangat memperhatikan ya mengenai hal tersebut supaya tidak terulangi lagi di kemudian hari gitu. Jadi balasan-balasan bagi para pelaku perzinahan ini bagi Islam adalah dipublikasikan gitu, di apa namanya dihimbau bagi masyarakat untuk menonton hukuman yang dilakukan oleh pezina ini, ada pelakunya ini. Jadi untuk memberikan efek jera bagi para warga lainnya gitu untuk tidak melakukan zina. Nah, tetapi saya baca berita berdasarkan pihak kepolisian itu bahwa pelaku Heri Wirawan ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara itu apa ya tidak sebanding gitu loh yang dialamin oleh para korban gitu. Para korban yang masih di bawah umur, dia pasti memiliki tekanan ya, tekanan psikolog yang sampai punya anak dan anaknya ini itu tidak memiliki nasab bapaknya gitu karena dia itu dari zina. Maka dan dia si Heri Wirawan ini tidak memiliki nasab gitu kepada anak-anaknya itu, dan ketika menikah itu ya Heri Wirawan tidak boleh yang namanya menjadi wali dalam pernikahannya dia gitu. Nah, menurut saya solusi yang dilebihkan itu harus memberikan efek jera gitu. Ada juga yang diberikan kebiri gitu. Tapi saya kurang sepakat kalau memberikan hukuman kebiri karena ini sangat menyalahi fitrah ya, fitrah manusia, yaitu fitrah manusia itu ada yang namanya ghorizatun naw. Ghorizatun naw itu adalah naluri untuk apa namanya keturunan gitu, untuk melahirkan keturunan. Ghorizatun naw. Ketika ini menggunakan hukuman kebiri itu apa ya menghilangi fitrah manusia tersebut. Nah, jadi solusinya adalah menggunakan solusi Islam ini yaitu dengan melakukan rajam, dan itu saya yakin itu memberikan efek jera gitu. Bayangin coba ketika teman-teman atau bapak dosen yang menjadi salah satu keluarga dari korban tersebut, apa yang ingin dilakukan, apa yang Anda lakukan gitu ketika anak Anda dizinai dan dihamili sampai punya anak, apa yang Anda lakukan sebagai orang tua? Pasti marah dan pasti ingin membunuh kan. Nah, saya juga saya mencoba merasakan sebagai seorang ayah dari salah satu korban, itu pasti saya begitu. Nah, di dalam Islam itu juga begitu tegas hukumannya.
Nah, ketika Islam diterapkan dalam mengatur kehidupan ini, itu pasti adil dan pasti bermaslahat kepada masyarakat semua gitu, baik non muslim ataupun muslim. Karena Islam itu aturannya dibuat oleh Allah, dan Allah itu merupakan zat pencipta alam yang mana dia itu memiliki apa ya, keagungan-keagungan dalam penciptaannya gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.